Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Turizkila sebagai pemakalah KIP Unikal 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel saya yang berjudul Bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran Tan 7 dan implikasinya dalam pembelajaran teks debat kelas 10 SMA. Sebelumnya, saya akan membacakan abstrak terlebih dahulu. Bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran Tran 7 dan implikasinya dalam pembelajaran teks debat kelas 10 SMA akan membahas bentuk penggunaan bilingualisme di berbagai daerah Indonesia melalui acara TV Orang Pinggiran. Hasil bentuk bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran akan diimplikasikan dalam pembelajaran teks debat kelas 10 SMA. Agar peserta didik mengetahui untuk kesalahan dalam berbahasa Indonesia dan penggunaan kosakata yang baik dan benar. Kesalahan berbahasa dan penggunaan kosakata bahasa Indonesia akan menjadi sumber belajar peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran teks debat. Kemudian, dalam bab pendahuluan, yang pertama akan saya jelaskan terlebih dahulu latar belakang masalahnya terlebih dahulu. Bilingualisme adalah kemampuan penggunaan dua bahasa oleh seseorang. Misalnya, bahasa satunya adalah bahasa daerah, kemudian bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi suatu negara. Kemampuan penggunaan dua bahasa tersebut dilakukan oleh seseorang dalam berkomunikasi. Kemudian, acara TV Orang Pinggiran adalah suatu acara yang mana menceritakan kisah hidup seseorang di daerah pelosok. Ketika narasumber diwawancarai oleh tim Tran 7, mereka cenderung menggunakan dua bahasa. Misalnya, dalam pertanyaan 1 mereka menjawab dengan menggunakan bahasa Indonesia, kemudian untuk berkomunikasi dengan keluarganya mereka menggunakan bahasa daerah, sehingga hal tersebut terjadi bilingualisme karena penutur memiliki kemampuan dalam penguasaan dua bahasa. Yang pertama ada bahasa daerah, misalnya bahasa Sunda atau bahasa Jawa, dan yang keduanya adalah bahasa Indonesia. Kemudian implikasi dalam pembelajaran teks debat ini adalah siswa akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan mengetahui kesalahan-kesalahan berbahasa melalui bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran tersebut. Karena kemampuan teks debat tersebut adalah peserta didik disuruh untuk melakukan kegiatan pembelajaran, mengungkapkan suatu pendapat, argumen dengan kosakata dan tata bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga dalam bilingualisme acara TV Orang Pinggiran tersebut dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran. Siswa akan mengetahui kesalahan-kesalahan berbahasa seperti apa, tidak bercampur bahasanya, kosakatanya baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sehingga ketika siswa melakukan kegiatan pembelajaran teks debat, mereka akan mengetahui kesalahannya seperti apa dan guru akan menjelaskan bagaimana cara pengungkapan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Bilingualisme acara TV Orang Pinggiran tersebut sebagai contoh siswa dalam melakukan kegiatan pembelajaran teks debat. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh narasumber acara TV Orang Pinggiran tersebut dijadikan sebagai contoh dalam pembelajaran. Kemudian rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama adalah bagaimana bentuk bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran Tran 7, dan yang kedua adalah bagaimana bentuk implikasi dalam pembelajaran teks debat. Kemudian tujuan yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran. Yang kedua adalah bagaimana implikasi dalam pembelajaran teks debat. Dalam bab metode penelitian, data dan sumber data yang saya ambil adalah data dan sumber data dalam penelitian ini, yaitu data penelitian ini berupa tuturan lisan acara TV Orang Pinggiran Tran 7 yang diduga terdapat bilingualisme bahasa. Sumber data dalam penelitian ini adalah acara TV Orang Pinggiran Tran 7. Kemudian teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kartu data, yang mana kolom pertama ada nomor data, nomor 2 ada judul, nomor 3 ada jenis bilingualisme, nomor 3 ada tuturan topik, yang keempat ada hasil analisis.
Kemudian teknik analisis data yang peneliti gunakan yaitu menggunakan teori Miles dan Huberman dalam proses analisis data. Pada teori Miles dan Huberman, penelitian dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sehingga tuntas. Proses analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir adalah menyimpulkan data. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini seperti rumusan masalah yang tadi saya jelaskan. Yang pertama ada bilingualisme dalam acara orang pinggiran. Terdapat 4 jenis bilingualisme yang ditemukan, yaitu yang pertama ada bilingual dewasa, yang kedua ada bilingual adiktif, yang ketiga ada balance bilingual, dan yang keempat ada bilingual dominan. Hasil analisis tersebut, yang pertama bilingual dewasa terdapat dalam acara TV Orang Pinggiran episode Kerinduan Penjajah Opak, yang mana seorang anak bernama Yana tersebut merupakan dalam jenis bilingual dewasa karena tuturan yang diucapkan Yana tersebut dalam jenis bilingual dewasa karena seorang bilingual tersebut mengalami perkembangan penggunaan bahasa setelah mencapai usia pubertas. Jadi bilingual dewasa tersebut dilakukan oleh seseorang yang usianya mencapai pubertas seperti SMP, menjelang SMP atau SMA. Kemudian hasil yang diungkapkan oleh Yana tersebut, yang pertama Yana menggunakan bahasa Sunda dan yang kedua Yana menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian data yang kedua adalah bilingual aditif. Bilingual aditif ini terdapat dalam episode Kisah Sendu Sang Pemecah Batu. Di sini ada Ibu Sumiati yang termasuk digolongkan dalam bilingual aditif karena seorang bilingual tersebut memiliki kemampuan dua bahasa yang berdampak positif terhadap penguasaan bahasa pertama. Bahasa kedua menjadi bahasa tambahan saja. Penggunaan kedua bahasa masih digunakan dengan lancar tanpa harus kehilangan bahasa pertama. Dengan hasil datanya yaitu Ibu Sumiati, bahasa pertamanya yaitu menggunakan bahasa Jawa dan yang bahasa keduanya adalah menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian dari data ketiga yaitu ada balance bilingual. Balance bilingual ini yaitu seseorang yang memiliki penguasaan dua bahasa secara seimbang. Seseorang yang mengalami balance bilingual mampu menguasai bahasa pertama dan bahasa kedua secara seimbang. Penggunaan bahasa yang digunakan orang balance bilingual baik bahasa pertama maupun bahasa kedua digunakan secara imbang, tidak hanya ahli dalam bahasa pertama maupun bahasa kedua saja. Kemudian data dari balance bilingual ini terdapat dalam episode acara Orang Pinggiran yang berjudul Kulakan Apapun Demi Buah Hatiku, yang mana seorang Ibu Desi memiliki kemampuan dalam jenis balance bilingual. Yang pertama ada bahasa yang pertama yang digunakan adalah bahasa Jawa, kemudian bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia. Karena seorang bilingual tersebut memiliki penguasaan dua bahasa secara seimbang, penggunaan antara bahasa satu dengan bahasa kedua sama baiknya dan tidak mahir dalam penggunaan satu bahasa saja. Kemudian data yang keempat yaitu bilingual dominan. Bilingual dominan ini adalah kemampuan seseorang yang lebih besar dalam satu bahasa dan bahasa secara seimbang. Penggunaannya dengan frekuensi yang secara signifikan lebih tinggi bahasa yang lain. Kemampuan yang dimiliki oleh bilingual dominan menguasai bahasa pertama lebih tinggi dari bahasa kedua, sehingga kemampuan bahasanya yaitu lebih mahir dari bahasa pertamanya daripada bahasa keduanya. Kemudian data tersebut ditemukan dalam acara TV Orang Pinggiran dalam episode Hidupku untuk Anak dan Suamiku, yang mana seorang Ibu Marni tergolong dalam jenis bilingual dominan karena Ibu Marni memiliki kemampuan dalam penggunaan bahasa yang lebih ahli dari bahasa pertamanya daripada bahasa keduanya. Ibu Marni memiliki kemampuan dalam bahasa satunya adalah bahasa Jawa dan yang kedua adalah bahasa Indonesia karena seorang bilingual tersebut memiliki kemampuan lebih besar dalam satu bahasa. Penggunaan bahasa pertama lebih tinggi dari bahasa kedua. Kemudian
Perumusan masalah yang kedua yaitu hasil pengimplikasian dalam pembelajaran teks debat kelas 10 SMA yang mana bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran tersebut dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran sebelum melakukan pembelajaran teks debat, karena teks debat itu merupakan suatu pembelajaran sebagai pengungkapan pendapat atau argumen oleh peserta didik, yang mana pengungkapan atau tuturan argumen pendapat tersebut harus menggunakan kosakata atau tata bahasa yang baik dan benar secara kaidah bahasa Indonesia, sehingga bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran tersebut dapat dijadikan sebagai contoh pembelajaran, yang mana siswa sebelum melakukan kegiatan pembelajaran teks debat, siswa akan diberikan contoh terlebih dahulu bagaimana bentuk kesalahan-kesalahan yang terjadi melalui acara TV Orang Pinggiran. Kemudian guru menjelaskan bagaimana penggunaan tata bahasa yang baik dan benar secara Indonesia, sehingga ketika siswa melakukan kegiatan pembelajaran teks debat mengungkapkan pendapat argumen tidak menggunakan bahasa yang campuran dan menggunakan kosakata yang baik dan benar, karena sudah mengetahui kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan melalui acara TV Orang Pinggiran tersebut. Kemudian simpulan dari artikel yang saya sampaikan kali ini adalah hasil penelitian dalam kajian bilingualisme dalam tuturan acara TV Orang Pinggiran Trans 7 terdapat 4 yang termasuk dalam jenis bilingualisme, yang meliputi yang pertama ada bilingual dewasa, bilingual aktif, balance bilingual, dan bilingual dominan. Bilingualisme dalam acara TV Orang Pinggiran akan membantu peserta didik kelas 10 SMA dalam pembelajaran debat, karena akan mengetahui penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Peserta didik akan mengetahui kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Dari kesalahan tersebut akan membantu peserta didik menjadi mengerti bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dengan kosakata dan tata bahasa yang tepat saat melakukan kegiatan pembelajaran teks debat. Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, penulis menggunakan referensi dari buku Aslinda dan Leni Shafviana yang berjudul Pengantar Sosiolinguistik. Yang kedua ada Artini Luhputu dan Putu Kartini Tiasi yang berjudul Bilingualisme dan Pendidikan. Kemudian ada Subeli yang berjudul Konsep Bilingualisme dan Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Kemudian ada Nur Hayati Dwi yaitu berjudul Bilingualisme dan Diklusia dalam acara Jejen Deso Milangkori Radio Ismoyo Palembang, serta implementasinya di MTS Rodotul Mubarokah Oki dengan menggunakan media internet. Kemudian ada Hatma Trisna yang berjudul Analisis Bilingualisme dalam novel Supernova Akar karya Dewi Lestari. Sekian pemaparan dari artikel ilmiah ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.